Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 proyek dari operasional bank. Di sini perkenalkan saya sama teman-teman saya Imran Maulana. Saya Asif Rizky Yanwa. Saya Raja Guhub Julius Marcelino. Saya Delva Nuraini. Saya Nabila Cahyati Putri. Saya Zora Marza Nur Fadilah. Saya Bunga Alisa Nur Fatihah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imran Maulana dari kelompok 5. Saya di sini sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Cindra Saiful Nugraha Shud MM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami sampai terjadinya presentasi untuk operasional bank. Baik, di sini kami kelompok 5 membawakan analisis standar operating procedure atau SOP tentang letter of credit pada PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk menggunakan metode SWOT. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Asep, lalu ada Zelda, Nabila, Delva, Bunga, dan Julius Marcelino. Baik, bisa di slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian letter of credit. Nah, letter of credit atau bisa disebut dengan LC adalah instrumen pembayaran dari bank atas permintaan importir yang menjamin pembayaran kepada eksportir. Nah, LC memberikan kepastian dan keamanan karena pembayaran dilakukan setelah dokumen sesuai, sehingga resiko transaksi dapat diminimaliskan. Nah, untuk selanjutnya bisa boleh di slide. Untuk yang selanjutnya ada tujuan letter of credit. Nah, di sini yang pertama ada menjamin pembayaran dalam transaksi perdagangan. Lalu yang kedua ada melindungi kepentingan eksportir dan importir. Lalu yang ketiga ada menjabatani kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Slide selanjutnya. Lalu yang keempat ada memperlancar proses perdagangan internasional. Lalu kelima ada menjamin kesesuaian transaksi dengan kontrak berbasis dokumen. Yang keenam menjadi sarana jaminan pembayaran perdagangan. Itu tujuan-tujuan dari LC ya. Selanjutnya ada fungsi letter of credit yang akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Delva. Kepadanya dipersilahkan. Itu fungsi letter of credit. Letter of credit memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai sarana pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai perantara mediator antara eksportir dan importir. Yang ketiga, yaitu sebagai jaminan pembayaran dari bank. Nah, yang keempat, sebagai alat perlindungan hukum bagi para pihak. Yang selanjutnya itu sebagai sistem yang memastikan kepatuhan terhadap dokumen. Dan yang terakhir sebagai alat untuk mengurangi risiko dan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya itu dasar hukum letter of credit. Yang pertama dasar hukum internasional letter of credit. Letter of credit diatur oleh Uniform Custom and Practice for Documentary Credits yang disusun oleh International Chamber of Commerce sebagai standar praktik internasional. UCP bertujuan menyeragamkan penggunaan LC, namun bukan hukum yang mengikat dan hanya berlaku jika disepakati para pihak. Dalam praktiknya, UCP berjalan berdampingan dengan hukum nasional dan penyelesaian sengketa mengacu pada kontrak UCP, serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan pilihan hukum menjadi penting dengan UCP 600 sebagai pedoman yang paling umum digunakan. Selanjutnya itu dasar hukum nasional letter of credit. Secara nasional, di Indonesia, letter of credit merupakan bagian dari perjanjian yang tunduk pada KUHP Perdata, khususnya pada pasal 1313, 1320, dan 1338 yang mengatur definisi, syarat syah, dan kekuatan mengikat perjanjian. Selain itu, pelaksanaannya juga mengacu pada
PP Nomor 1 Tahun 1982 tentang ekspor-impor dan lalu lintas devisa. Dalam praktiknya, penggunaan USFP telah lama diterapkan dan didukung oleh Bank Indonesia, namun tidak bersifat wajib. Hal ini sesuai dengan SEBI Nomor 26 34 ULN Tahun 1993, sehingga penerapannya bergantung pada kesepakatan para pihak serta kebijakan masing-masing bank. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah mempresentasikannya. Baik, selanjutnya boleh di slide. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis letter of credit yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Asep. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini ada jenis-jenis letter of credit. Nah, di slide ini kita lihat kalau letter of credit atau LC itu ternyata punya banyak jenis tergantung dari beberapa hal. Yang pertama itu dari penerbitnya. Ada yang bisa diubah atau dibatalkan, yaitu revocable. Dan ada juga yang tidak bisa diubah sembarangan, yaitu revocable. Lalu, dari jaminan pembayarannya, ada confirmed LC yang lebih aman karena dijamin lebih dari satu bank, dan unconfirmed yang hanya dijamin oleh satu bank saja. Kalau dilihat dari cara pengambilannya, ada yang bisa dicairkan di bank tertentu, yaitu restricted, dan ada juga yang lebih fleksibel, bisa di bank mana saja, yaitu unrestricted. Nah, untuk selanjutnya, dari tujuannya ada komersial LC untuk transaksi jual beli biasa, dan standby LC yang lebih ke jaminan kalau terjadi gagal bayar. Lalu dari dokumen, ada yang butuh dokumen lengkap, yaitu dokumen dari LC, dan ada juga yang lebih simpel, yaitu clean LC. Untuk mekanisme pembayarannya, bisa langsung dibayar maupun ditunda melalui akseptasi atau negosiasi. Selain itu, ada juga cara reimbursement dan beberapa jenis lain seperti dan beberapa jenis lain seperti back-to-back, revolving, credit clause, dan UPAS. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Asep yang telah mempresentasikan jenis-jenis letter of credit. Oke, untuk saya selanjutnya itu ada pihak yang terlibat dalam letter of credit yang akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Marsha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak yang terlibat di dalam letter of credit atau LC. Pihak yang pertama ialah issuing bank atau bank penerbit. Issuing bank adalah bank yang menerbitkan LC atas permintaan aplikan, di mana bank ini berkewajiban melakukan pembayaran kepada beneficiary apabila dokumen yang diajukan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Pihak yang kedua ada advising bank atau bank penasihat atau penerus. Advising bank bertugas menyampaikan LC dari issuing bank kepada beneficiary serta memastikan keaslian dokumen. Bank ini tidak memiliki kewajiban pembayaran, namun hanya berperan sebagai perantara. Selanjutnya ada negotiating bank atau bank negosiasi, di mana negotiating bank ini merupakan bank yang memeriksa dokumen dari beneficiary dan dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya, bank ini akan menagih kepada issuing bank. Selanjutnya, ada confirming bank. Confirming bank ini memberikan jaminan tambahan atas pembayaran LC, terutama jika di mana terdapat keraguan terhadap kemampuan issuing bank, sehingga meningkatkan keamanan bagi beneficiary. Boleh di slide? Selanjutnya ada beneficiary atau penerima manfaat. Beneficiary ialah pihak yang menerima manfaat dari LC, biasanya eksportir atau penjual. Untuk memperoleh pembayarannya, beneficiary ini harus memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum di dalam LC. Selanjutnya ada aplikan atau pemohon. Aplikan merupakan pihak yang mengajukan permohonan pembukaan LC kepada pihak bank. Biasanya ini ialah importir atau pembeli, di mana aplikan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada bank selama seluruh persyaratan dalam LC telah dipenuhi. Selanjutnya ada nominate bank. Nominate bank atau bank yang ditunjuk oleh issuing bank atau confirming bank untuk melaksanakan fungsi tertentu, seperti misalnya pengurusan dokumen atau pembayaran sesuai instruksi. Selanjutnya ada paying bank atau bank pembayar.
Paying bank bertugas melakukan pembayaran kepada beneficiary atau pihak yang ditunjuk setelah memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan LC. Dan yang terakhir ada reimbursing bank atau bank pengganti pembayaran, di mana reimbursing bank adalah yang ditunjuk untuk melakukan penggantian pembayaran antar bank, terutama apabila tidak terdapat hubungan rekening langsung antara bank eksportir dan importir. Boleh dilanjut? Selanjutnya, ada juga pihak yang tidak terlibat secara langsung di dalam LC. Yang pertama, ada pihak perusahaan pelayaran atau pengangkutan, di mana pihak ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan seperti Bill of Lading sebagai bukti muat barang. Yang kedua, ada bea cukai atau pabean, berperan dalam mengawasi lalu lintas barang ekspor dan impor. Pihak ini memberikan izin pengeluaran atau pengiriman barang setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Yang ketiga ada perusahaan asuransi, di mana ini memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman, serta menerbitkan polis asuransi dan menangani klaim jika terjadi kerugian. Yang keempat ada badan pemeriksa atau surveyor, lembaga yang bertugas memeriksa kualitas jenis dan jumlah barang serta menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sebagai bukti kesesuaian barang. Lalu, yang terakhir ada lembaga sertifikasi atau penelitian lainnya, di mana ini merupakan pihak yang menerbitkan berbagai dokumen atau sertifikat pendukung yang diperlukan dalam kegiatan ekspor impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Marcel yang telah mempresentasikan materi tersebut. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu resiko dalam akad dan transaksi letter of credit yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dalam letter of credit. Yang pertama ada resiko nilai tukar, di mana perubahan kurs mata uang dapat menyebabkan eksportir menerima lebih kecil atau importir membayar lebih besar dari rencana. Kedua ada resiko keterlambatan pembayaran, yaitu proses administrasi dan verifikasi dokumen dapat menghambat pembayaran sehingga mengganggu arus kas. Ketiga ada risiko dokumen, yaitu kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen dapat menyebabkan penolakan pembayaran oleh bank. Yang terakhir ada risiko gagal bayar, yang dimana tetap ada kemungkinan pembayaran tidak diterima jika syarat LC tidak terpenuhi atau terjadi masalah pada pihak terkait. Selanjutnya ada akad dalam letter of credit, yaitu yang pertama ada akad wakalah yang dimana pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk mengurus transaksi LC. Yang kedua ada akad murabahah yang dimana pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Ketiga ada akad kafalah yang dimana bank memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran nasabah. Keempat ada akad qard yang dimana pinjaman dana tanpa imbalan yang harus dikembalikan sesuai kesepakatan. Yang terakhir ada akad musyarakah yang dimana kerjasama pembiayaan antara dua belah pihak atau lebih dengan sistem bagi hasil. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya yang telah mempresentasikan materinya. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai gambaran umum pada LC yang berobjek pada BSI. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya membahas mengenai gambaran umum letter of credit pada Bank Syariah Indonesia. Letter of credit adalah instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional berupa janji pembayaran dari bank kepada penjual dengan syarat dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi. LC digunakan untuk meningkatkan kepercayaan antara importir dan eksportir yang berada di negara yang berbeda. Di BSI, LC termasuk layanan trade finance yang mendukung transaksi impor dan ekspor. LC memberikan jaminan pembayaran bagi eksportir dan perlindungan bagi importir karena pembayaran dilakukan berdasarkan kesesuaian dokumen. LC juga dapat menggunakan skema deferred payment untuk memberikan fleksibilitas pembayaran bagi nasabah. Dalam pelaksanaannya, LC berbasis prinsip syariah dengan akad seperti wakalah atau murabahah, serta tersedia dalam bentuk LC impor, ekspor, dan SKBDN. Selanjutnya di sini ada SOP mengenai letter of credit pada Bank Syariah Indonesia. Pertama,
itu dimulai dari proses importir yang mengajukan permohonan fasilitas letter of credit kepada bank syariah atau disebut issuing bank. Pada tahap ini, importir menyampaikan data transaksi perdagangan seperti kontrak jual beli, data supplier, serta dokumen identitas dan legalitas usaha. Tujuan tahap ini yaitu untuk memberikan dasar kepada bank dalam menilai kebutuhan pembiayaan perdagangan yang diajukan. Setelah itu, pengajuan issuing bank melakukan proses analisis dan verifikasi secara menyeluruh. Analisis ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, validitas transaksi, serta penilaian risiko pembiayaan. Selain itu, bank juga melakukan pengecekan riwayat kredit dalam OJK, serta kemampuan finansial importir. Nah, tahap ini sangat penting ya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut apakah layak untuk difasilitasi atau tidak. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut, bank kemudian menetapkan plafon fasilitas LC, yaitu batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan kepada importir. Nah, penentuan plafon ini mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah, nilai transaksi, serta tingkat risiko. Nah, pada tahap ini, si bank itu bisa menyetujui ataupun menolak prosesnya. Nah, jika proses tersebut disetujui, issuing bank akan menerbitkan letter of credit sesuai dengan permohonan importir. LC ini berisi detail transaksi seperti jenis barang, nilai pembayaran, serta dokumen, serta jangka waktu. Selanjutnya, LC dikirim melalui advising bank di negara eksportir untuk diteruskan kepada beneficiary atau eksportir. Setelah menerima LC, eksportir melakukan pengiriman barang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen LC. Proses pengiriman ini biasanya melibatkan pihak ketiga, seperti perusahaan pelayaran atau shipping company, dan dapat disertai asuransi barang untuk meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Setelah barang dikirim, eksportir menyusun dan menyerahkan dokumen pengiriman kepada negotiating bank dan nominate bank. Dokumen tersebut meliputi invoice, bill of lading, packing list, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, bank yang bertugas untuk meneruskan dokumen kepada issuing bank. Nah, tahap selanjutnya, issuing bank akan melakukan pemeriksaan secara detail terhadap seluruh dokumen yang diterima. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam LC. Nah, dari hasil tersebut dapat menghasilkan keputusan. Jika disetujui, maka dokumen tersebut akan diproses lebih lanjut, dan jika tidak disetujui atau ditolak, maka pihak tersebut akan diminta perbaikan data. Nah, selanjutnya, jika dokumen dinyatakan selesai, issuing bank atau reimburse bank melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan akad yang digunakan, seperti wakalah bil ujrah atau murabahah. Pembayaran tersebut sesuai dengan kesepakatan LC tanpa ada unsur riba. Setelah pembayaran dilakukan kepada eksportir, dilakukan proses settlement, yaitu penyelesaian kewajiban antara importir dan bank. Importir kemudian melakukan pelunasan sesuai dengan skema pembiayaan yang telah disepakati, baik secara tunai maupun dengan jangka waktu tertentu. Nah, setelah seluruh kewajiban masing-masing pihak terpenuhi, maka transaksi LC sudah bisa dinyatakan selesai. Nah, pada tahap ini seluruh dokumen pembayaran yang terselesaikan sudah sesuai dengan ketentuan LC dan prinsip syariah yang berlaku. Next slide selanjutnya. Selanjutnya ada penerapan prinsip syariah pada LC di BSI. Dalam perbankan syariah, LC tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perdagangan internasional, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, maisir, serta setiap transaksi wajib memiliki kejelasan akad, objek, dan tujuan yang jelas. Nah, dasar penerapannya itu mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 34/DSN MUI 9/2002 tentang LC impor syariah nomor 35/DSN MUI 9/2002 tentang LC ekspor syariah. Akad yang paling umum digunakan yaitu akad wakalah, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah dengan imbalan ujrah, serta dapat disertai akad lain seperti murabahah sesuai kebutuhan transaksi. Nah, dalam praktikanya
di bank syariah, termasuk dalam BSI, penggunaan LC itu tidak selalu diterapkan secara penuh dan umumnya hanya dilakukan jika ada permintaan nasabah. Namun, seluruh pelaksanaannya tetap berlandaskan pada fatwa DSN MUI dan prinsip syariah serta dasar utama transaksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman saya ya yang sudah presentasikan materi dari LC di BSI. Baik, next selanjutnya ada tahap selanjutnya, yaitu ada permasalahan pada LC di BSI, yaitu dengan ketidaksesuaian prinsip syariah dalam letter of credit. Nah, saat ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pada letter of credit di BSI. Yang pertama ada ketidaksesuaian prinsip syariah dalam LC. Nah, adapun deskripsi masalahnya, dalam praktik letter of credit pada perbankan syariah, penerapan prinsip syariah belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat mekanisme yang menyerupai sistem konvensional. Penggunaan akad seperti wakalah dan mudharabah belum dipisahkan secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan transaksi. Selain itu, rendahnya juga pemahaman nasabah terhadap konsep letter of credit syariah menyebabkan mereka hanya mengikuti prosedur tanpa memahami substansi akad yang digunakan. Adapun dampak dari permasalahan tersebut, yang pertama risiko ketidakpatuhan syariah, yang kedua menurunnya kepercayaan masyarakat, yang ketiga potensi sengketa hukum, dan yang terakhir yaitu menghambat perkembangan letter of credit syariah. Nah, adapun perlindungan hukum yang didasarkan yaitu fatwa DSN MUI tentang letter of credit syariah, ada UCP 600 dan pengawasan OJK. Selanjutnya yaitu ada permasalahan yang kedua, yaitu kompleksitas prosedur dan risiko operasional. Prosedur LC pada Bank Syariah Indonesia tergolong kompleks karena melibatkan banyak tahapan dan pihak dalam transaksi internasional. Proses ini sangat bergantung pada ketepatan dokumen, sehingga kesalahan kecil seperti ketidaksesuaian data, penulisan atau kelengkapan dokumen sering terjadi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya kompleksitas prosedur dapat meningkatkan risiko kesalahan operasional baik dari pihak bank maupun nasabah. Adapun dampak dari permasalahan ini, yang pertama keterlambatan pembayaran, yang kedua risiko pembiayaan bermasalah, yang ketiga ada gangguan arus kas eksportir, yang keempat ada potensi sengketa transaksi. Adapun perlindungan hukum, yang pertama ada UCP 600. Bank ini hanya berurusan dengan dokumen. Yang kedua ada KUH Perdata pasal 1338. Yang ketiga ada pengawasan OJK dan yang keempat ada jaminan kolateral. Baik, materi selanjutnya yaitu ada analisis SWOT terhadap SOP Letter of Credit pada BSI. Yang pertama ada strength atau kekuatan. SOP Letter of Credit pada Bank Syariah Indonesia memiliki kekuatan utama pada sistem operasional yang telah tersusun secara sistematis dan mengacu pada standar internasional seperti Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan LC di BSI telah mengikuti praktik global yang diakui, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi para pihak dalam transaksi internasional. Selain itu, penerapan prinsip syariah melalui akad seperti wakalah dan mudharabah menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional karena tidak hanya menjamin keamanan transaksi tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip Islam. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, meskipun telah memiliki sistem yang baik, SOP letter kredit ini pada BSI masih menghadapi kelemahan terutama dari sisi efisiensi operasional. Prosedur yang cukup panjang dan melibatkan banyak tahapan seperti verifikasi dokumen, analisis pembiayaan, hingga pemeriksaan kesesuaian dokumen menyebabkan proses menjadi relatif lambat dibandingkan kebutuhan transaksi perdagangan yang menuntut kecepatan. Selain itu, tingginya ketergantungan pada ketelitian dokumen menjadi sistem ini rentan terhadap kesalahan kecil yang dapat mengakibatkan pada penolakan dokumen dan tertundanya pembayaran. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di tengah perkembangan ekonomi global ini, peluang pengembangan SOP letter of credit pada BSI ini sangat terbuka, sangat lebar. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, ini akan menjadi faktor utama yang mendorong kebutuhan akan instrumen pembayaran yang aman seperti letter of credit. Selain itu, kemajuan teknologi digital memberikan peluang besar bagi
BSI untuk mengembangkan sistem elektronik seperti ELC yang dapat mempercepat proses verifikasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Nah, pelaksanaan SOP Letter of Credit ini pada BSI juga dihadapkan pada berbagai ancaman yang berasal dari faktor eksternal. Salah satu ancaman utama adalah fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai transaksi internasional sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank. Selain itu juga persaingan dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lain yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem trade finance berbasis digital menjadi tantangan tersendiri bagi BSI. Risiko lain juga yang tidak kalah penting adalah potensi gagal bayar dari pihak importir yang dapat berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah. Di samping itu juga perubahan regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional juga dapat mempengaruhi mekanisme pelaksanaan letter of credit. Nah, oleh karena itu BSI ini perlu melakukan inovasi dan penguatan sistem manajemen risiko agar mampu menghadapi berbagai ancaman tersebut secara efektif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Yang sudah mempresentasikan materi tersebut. Baik, pada slide terakhir atau tahapan terakhir itu ada pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, LC itu pada Bank Syariah Indonesia merupakan instrumen penting dalam transaksi internasional yang telah didukung SOP sistematis, standar UCP 600, serta prinsip syariah. Nah, namun masih terdapat kendala berupa belum optimalnya penerapan prinsip syariah dan kompleksitas prosedur yang beresiko menimbulkan kesalahan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan syariah, penyederhanaan proses, dan pemanfaatan teknologi agar layanan lebih efektif dan kompetitif. Boleh di slide. Nah, segitu aja ya presentasi dari kelompok 5. Sebelum ditutup, kami ingin meminta maaf kepada audien, Bapak dosen, apabila terjadi kesalahan atau ada sedikit error atau apapun itu. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan kelompok kami. Untuk presentasi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.